tempat ini oleh karena kemurahan Tuhan, bukan karena kebetulan, tapi rencana Tuhan yang indah yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Sehingga saat pagi hari ini saya dan saudara boleh ada di ruangan ini. Mari saya jemput untuk kita menikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Kita berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari angkat hatimu, angkat suaramu. Yesus. Haleluya. Hidupku Tuhan, pertolongan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, selama-lamanya. Terpuji, terpuji nama-Mu. Dan berkasa selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Kembali kami berdiri di hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami. Sampai saat hari ini kami boleh berdiri menikmati indahnya kehadiran-Mu Bapa. Pagi hari ini dengan kerinduan yang dalam akan kasih-Mu, dengan kerinduan yang dalam akan kuasa-Mu, nyatakanlah pagi hari ini di dalam hidup kami Bapa. Kami rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau pagi hari ini. Kami rindu lawatan-Mu terjadi, kuasa-Mu dinyatakan pagi hari ini. Sehingga saat kami yang datang dengan berbagai-bagai persoalan, kami memperoleh kemenangan gilang gemilang datangnya dari Engkau. Kami menerima kuasa itu Tuhan, membebaskan kami, untuk kami mengagungkan dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami habiskan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Naikkan pujian kami Tuhan. Kami datang kepada-Mu dengan kerendahan hati kami, meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Bapakku
datang Bapa. Haleluya. Datang dengan
kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang perkasa. Biarlah kita memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Dari utara, timur, barat akan terdengar suara untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Yang rindu merasakan kedahsyatan Tuhan saat pagi hari ini, haleluya, lambaikan tanganmu. Siapa yang merindukan kuasa Tuhan terjadi pagi hari ini, haleluya, kuasa mujizatnya dinyatakan pagi hari ini. Mari kita lebih semangat lagi, karena hanya Dia yang ditinggikan, diagungkan, haleluya. Dari utara, selatan, timur dan barat, dengan nama Tuhan, haleluya. Nama Yesus
memuji Tuhan lebih lagi. Katakan bangkit bersorak. Haleluya. Bangkit bernyanyi. Sukacita bebaskan. Sekali lagi katakan dengan percaya. Akan berikan persembahan. Yang pertama, petugas pelayan persembahan boleh menyiapkan diri kita. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Dia Tuhan yang berkuasa. Ada mujizat yang Tuhan sedang kerjakan, yang Tuhan sedang lakukan. Karena Dia Allah Yesus, Dia Allah yang berkuasa, Dia Yesus yang ajaib. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menerima. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan, Kau sungguh
bersyukur kepada Tuhan. Katakan, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau buatku berharga di mata. Mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, dan selalu Kau angkat hatiku. Kau buatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau buatku berharga di mata-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemurahan anugerah Allah yang begitu besar yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami, pertolongan, penyertaan dan berkat-Mu yang membawa kami pada pagi untuk kembali datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami, untuk kami ada, untuk kami bernapas, untuk kami hidup, dan kami pakai Tuhan untuk mengucap syukur kepada, membalas cinta kasih Tuhan, beribadah kepadamu Bapa. Kami telah memuji dan menyembah Engkau. Kiranya pujian kami sampai ke hadirat-Mu bagian dupa yang berbaharum dan menyenangkan hati Tuhan. Menyatakan diri dalam hidup kami melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan dan pemahaman akan kehendak rencana Tuhan, untuk mengerti, mengenal lebih dalam akan isi hati Tuhan dalam hidup kami, dalam kami hidup di akhir zaman ini Tuhan. Kami sangat memerlukan akan firman Tuhan yang memberikan nasihat, teguran, ajaran dan pengajaran, bagikan tuntunan hidup, pedoman hidup, dasar hidup untuk hidup benar, hidup kudus dan memuliakan nama Tuhan. Hidup kami menjadi berkat dan memberkati dimanapun kami berada bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, menyucikan ruangan secara tiada satu pun mengganggu dan mengacaukan ibadah kami. Berkaryalah Roh Kudus melalui firman Allah bagi kami. Kami mempersiapkan diri kami sebaik-baiknya untuk menerima berkat ganda, baik firman Tuhan dan perjamuan kudus, tidak terlewatkan begitu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu, berkati firman-Mu. Kami mau terima firman dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan haleluya, haleluya. Kok lemas-lemas saudara? Haleluya. Semua bahagia, sukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan, oleh Tuhan, sebab Tuhan kita ada sampai hari ini. Baiklah saudara, waktu yang ada kita pakai sebaik-baiknya untuk menerima berkat firman Tuhan dan perjamuan kudus. Kita akan menikmati kehadiran Tuhan melalui firman yang terambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Saudara, mari kita akan baca bersama-sama ayat ini. Yohanes pasal 5, 1 Yohanes
suratan 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Kita baca, bukan bergantian tetapi bersama-sama kita baca. Masih ada yang bawa Alkitab? Buka Alkitabnya. Yang tidak bawa, saudara mungkin bisa ikut pembacaan melalui proyektor atau HP. Sudah siap semua baca firman? Haleluya. Suratan 1 Yohanes pasal 1 pasal 5 ayat 6. 1, 2, 3. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Amin, haleluya. Dekasi dalam Yesus Kristus, ayat ini, firman Allah ini, ya kami memberi satu tema, saudara, berpusat kepada sumber kehidupan. Ya, berpusat kepada sumber kehidupan. Di sini, saudara, siapakah yang menjadi sumber kehidupan itu? Sehingga saudara dapat berpusat kepada sumber itu. Kalau sudah merasa bahwa yaitu uang yang menjadi sumber kehidupan, berarti pikiran saudara kepada uang. Kalau pekerjaan itu yang memberi sumber kehidupan, berarti pekerjaan itu yang menjadi kehidupan. Pertanian saudara, sawah, ladang saudara, itu sebagai sumber kehidupan, berarti saudara berpusat kepada itu. Dan masih banyak lagi. Ada yang mengatakan yaitu kekayaan, kedudukan. Karena yang memberi apa? Keuntungan bagi saudara. Tetapi dalam hayat ini bukan sekedar kehidupan, tapi adalah kehidupan yang loh, enggak ikut baca tadi. Ayat di atas berpusat kepada kesaksian dan sumber hidup yang kekal. Kehidupan di bumi ini sementara, terbatas. Nah, dari di sini kita tahu siapakah sumber kehidupan yang sesungguhnya. Baik sumber kehidupan itu memberikan jaminan hidup kita di muka bumi ini, dan memberikan jaminan kita setelah tinggalkan dunia. Percaya? Siapa itu? Kesaksian Yesus yang terwujud melalui air dan darah, serta roh yang memberikan kesaksian. Yesus yang datang dengan air dan roh, saudara, ya. Dan saudara kasih, inilah sumber kehidupan yang sesungguhnya.
Di sini dikatakan saudara tadi bahwa sumber kehidupan yang sesungguhnya adalah karena memberikan jaminan hidup di dunia, dan setelah tinggalkan dunia berarti hidup kekal di surga. Yesus saudaraku kasih di sini dikatakan dibaptis dan mati untuk menebus dosa kita. Kesaksian ini juga didukung oleh firman Tuhan, oleh Bapa. Dan ini harus menjadi dasar iman kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Yesus adalah anak Allah. Dan yang percaya pasti mendapat. Yang percaya mendapat uang. Halo? Mendapat hidup yang kekal. Singkat sini saudara. Ada kesaksian di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dikatakan ketiganya satu. Bapa, Firman, dan Roh Kudus ketiganya satu. Bapa ya Firman, Firman ya Bapa, Firman Bapa itu Roh. Satu saudara. Nah di sini kita lihat saudara Yohanes menulis surat Injil Yohanes 1, 2, 3 surat Yohanes dan Wahyu. Berarti berapa kitab yang ditulis oleh Yohanes? Halo? Ada berapa kitab? Injil Yohanes 1, 2, 3 Yohanes dan Wahyu. Ada pada waktu Yohanes menulis surat Injil Yohanes, bukan surat, Yohanes menulis Injil Yohanes, maksud kami. Yohanes memberikan suatu kesaksian. Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34 hanya saya cuplik sedikit saja saudara. Kesaksian Yohanes Pembaptis. Saudara, dikata aku telah melihat Roh Kudus turun dari langit, dari surga, dan memberi kesaksian, inilah anak Allah. Pada waktu Yohanes membaptis Yesus. Lebih jelasnya dalam Matius pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Setelah Yesus dibaptis, Yesus keluar dari air, langit terbuka. Ya, langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan di situ terdengar suara apa? Suara siapa saudara? Suara siapa? Suara siapa? Suara Ali. Terdengar suara dari yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan. Ini kesaksian dari surga. Intinya apa saudara? Kesaksian Bapa, Firman, dan Roh yang satu tadi. Bapa memberikan suatu kesaksian dari surga, menyatakan bahwa Yesus anak Allah. Katakan Yesus anak Allah. Artinya apa? Dia berasal dari Allah. Berasal dari Allah. Kitab lain juga mengatakan bahwa dia lahir karena Roh Allah. Saudara baca di dalam kitab Lukas, Injil Lukas saudara. Pada waktu yaitu Maria terkejut pada waktu mendengar malaikat, salam Maria. Apa arti salam? Kau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia akan berkuasa atas tata kerajaan dan memerintah oleh kuasanya. Mana mungkin? Malaikat mengatakan Roh Kudus yang akan
yang akan kau kandung itu dari Roh Kudus, Roh Allah. Saudara, nah saudara, inilah kesaksian dari surga. Intinya yaitu Bapa menyatakan, memberitahukan, yaitu dari surga kepada dunia ini, bahwa Yesus adalah anak Allah dan di dalamnya ada hidup kekal. Sekali lagi, Yesus anak Allah, melalui Yesus ada hidup itu kesaksian di surga. Sekarang kesaksian di bumi. Saudara, di ayat tadi dikatakan ada kesaksian di bumi. Apa itu? Ada air, ada darah dan roh. Ketiganya juga satu. Air, darah dan roh, saudara. Itu kesaksian di bumi ini. Air tadi sudah sampaikan, berbicara mengenai baptisan, penyucian, persiapan dalam pelayanan. Baptisan untuk saya dan saudara, tanda pengampunan dosa. Pengampunan dosa berarti saudara dibaptis, penguburan dosa dan mendapat pengampunan dosa. Apa betul setiap orang yang dibaptis dosanya sudah dikubur? Halo? Belum tentu orang yang dibaptis bertobat. Dikatakan tanda pertobatan. Ya, pengampunan dosa dan tanda pertobatan. Jadi orang Kristen yang dibaptis tandanya bertobat. Apa betul orang Kristen yang dibaptis sudah bertobat? Halo? Dibaptis bertobat. Bertobat itu apa saudara? Berbalik, meninggalkan dosa, menyesali dosa, tidak akan berbuat dosa lagi. Setelah mereka keluar dari memiliki hidup yang baru sesuai dengan firman Tuhan. Ternyata banyak orang Kristen setelah dibaptis belum hidupnya masih jahat. Ada yang dibaptis malah tidak pernah datang ke gereja, merasa dia punya sertifikat, punya karcis, katanya itu karcis masuk surga. Tidak saudara, keliru. Itu langkah untuk masuk surga. Nah, saudara kasih, selanjutnya darah berbicara tentang kematian Yesus disalib. Penebusan dosa di kayu salib. Itu kesaksian di bumi. Bapak Yesus dibaptis, persiapan dalam pelayanan. Melayani. Yesus datang ke dalam dunia. Markus pasal 10 ayat 45, bukan untuk dilayani tetapi melayani dan memberikan nyawanya, mati, melayani, memberitakan kerajaan surga, bagaimana untuk bisa masuk surga, saudara, dan dia mati disalib. Itu darah Yesus Kristus. Saudara, kesaksian Yesus, dia ada di kesaksian Bapa, dia anak Allah. Dan inilah kebenaran yang sesungguhnya. Jadi itu kesaksian di muka bumi ini. Lewat baptisan dan kematian Yesus disalib serta kesaksian Roh Kudus, apa saudara? Menjadi bukti bahwa Yesus adalah loh, kok sepi sih, kok abot ya hari ini ya? Ada beban saudara.
Ini mau diangkat beban, semua dibereskan hari ini oleh firman dan perjamuan kudus. Kita harus antusias. Saudaraku kasih, ini menjadi bukti Yesus adalah juru selamat. Dia adalah anak Allah yang hidup, berasal dari Allah. Dia membereskan, menyelesaikan semua dosa kita. Tidak ada yang lain yang dapat menyelamatkan kita dari dosa. Tidak ada yang lain, saudara, yang mati menebus dosa kita, yang dapat mengampuni dosa kita, kecuali Yesus Kristus. Haleluya. Maka kita percaya Yesus, tidak ada yang lain. Jadi melalui Yesus mati di salib, menumpahkan darahnya untuk menebus dosa kita, ditebus dosa kita, membebaskan, membereskan dosa dan kutuk yang diwariskan oleh siapa? Adam dan Hawa. Berarti semua manusia yang di dunia ini yang mengakui keturunan Adam dan Hawa memiliki gen dari Adam. Siapa di sini yang tidak mengakui keturunan Adam dan Hawa? Saudara, menurut firman Tuhan atau teori Darwin? Kalau teori Darwin, manusia nenek moyangnya siapa? Monyet. Ya. Tapi saya dan saudara sebagai manusia, nenek moyang kita adalah Adam dan Hawa. Mempunyai gen keturunan termasuk kita semua. Jadi perlu dibereskan. Ya, perlu dibereskan. Roma pasal 6:23, upah dosa adalah neraka. Kalau tidak dibereskan oleh Yesus, manusia pasti masuk neraka. Satu-satunya juru selamat yang membebaskan dosa kita hanya Yesus. Melalui Yesus, di dalam Yesus. Karena Yesus, saudara, bukan yang lain. Saudara. Nah, saudara kasih, tapi ayat itu dikatakan kasih karunia di dalam Yesus adalah hidup kekal. Nah, mau hidup kekal bersama Yesus atau mati kekal di dalam neraka. Jadi hanya melalui Yesus Kristus ada pemberesan dosa, penebusan dosa yang mati disalib dengan menumpahkan darahnya. Sehingga pada waktu disalib Yohanes katakan sudah beres di dalam Yesus. Melalui Yesus, saudara. Nah, apa betul dibereskan? 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Kita baca saja ayat ini lebih jelasnya. 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, itu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jelas, saudara. Kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Siapa nenek moyang saudara yang mewarisi dosa? Siapa? Adam. Dibereskan oleh Yesus. Dikatakan darah yang mahal. Darah Yesus mahal. Betul mahal? Kalau darah manusia murah, saudara. Ya.
Betul? Gara-gara uang 2.000, uang 10.000, uang 2 juta, nyawa melayang. Ini darah yang mahal. Harga emas sekarang naik ya? Ya. Mas Nathan naik enggak? Di Jawa ini banyak mahal emas, banyak emas, murah emas. Kalau di Medan sana enggak ada emas ya. Abang. Di Jawa emas itu mahal, berlian mahal betul, tapi lebih mahal darah Yesus. Katakan dalam ayat ini, begitu mahal darah Yesus, ya, yang yaitu menebus dosa kita, membereskan dosa kita. Dikatakan dengan cara apa? 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20, dibayar lunas. Amin. Berarti bayar lunas itu apa? Cash, bukan kredit, bukan nyicil, tapi dibayar lu. Kamu tahu bahwa kamu sudah dibayar lunas, saudara, oleh darah Yesus. Sebab itu muliakanlah Tuhan dengan tubuh ini. Halo? Siapa yang belum dibereskan dosanya oleh Yesus? Angkat tangan. Siapa dosanya yang sudah dibereskan oleh Yesus? Angkat tangan. Yang tidak angkat tangan tengah berarti belum dibereskan. Makanya saudara, makanya di sini saya tahu hidup orang Kristen tidak memuliakan Tuhan. Di gereja minggu dibawa ke gereja, pulang dari gereja ke niklub. Halo? Halo? Separuh Tuhan, separuh setan. Di gereja habis main musik, di sini tidak ada, saudara. Tangannya pegang keyboard, tangannya pegang drum, tangannya pegang gitar. Keluar dari gereja. Pegang apa? Alkohol. Tidak heran, karena dosanya belum dibereskan. Saya tidak nyinggung loh ini, saudara. Gerucuk. Nah, saudara, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, bukan di gereja memuliakan, tapi di luar. Di gereja seperti anak Tuhan, tapi di luar gereja jadi anak. Saudara yang ngomong loh, bukan saya. Halo? Nah, saudara kasih dalam Kristus. Darah yang mahal yaitu darah Kristus. Oleh darah Yesus yang menghapus dosa, ini saudaraku telah memenuhi tuntutan kebenaran Allah kepada, tidak lagi kita mendapatkan tuntutan karena sudah dibereskan oleh Yesus Kristus. Dengan darah yang mahal yaitu darah Kristus. Darah Kristus dikatakan benar-benar berharga. Luar biasa. Saudara, sekarang kami mau lanjut. Ada saya potong. Kuasa darah Yesus. Kuasa dari yang pertama apa? Darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Mengapa, saudara? Agar kita mendapat pengampunan, penebusan, pembersihan, penyucian. Bagaimana caranya terjadi? Dikerjakan oleh Yesus. Firman Tuhan katakan kita perlu pengakuan dosa. Mengaku dosa kita. Kalau mengaku melalui apa? Melalui kaki? Melalui mata? Melalui apa? Kedengaran enggak? Kalau melalui mulut berarti berbicara. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan jika kita mengaku dosa kita, dikatakan Yesus itu setia dan adil
Dia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Makanya saudara tadi tidak berani menyebut siapa yang sudah ditebus dosanya, ya ndak angkat tangan, yang belum ya ndak angkat tangan. Sebab apa? Tidak mau berhenti berbuat jahat, ndak mau berhenti berbuat dosa. Upah dosa maut loh saudara, neraka loh, ngeri saudara. Dengan apa kita dibersihkan, disucikan? 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 dikatakan dengan darah Yesus anaknya menyucikan kita dari segala dosa. Warna dosa apa saudara? Warnanya dosa apa? Bukan hitam ya. Dosa warnanya merah. Darah warnanya, halo, darah warnanya merah. Darah orang berdosa harus disucikan, ditebus dengan darah manusia yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Dari memurnikan kita, dikatakan kuasa dan ya hati kita. Tadi dikatakan ya, kuasa darah Yesus memurnikan hati kita, ya, menyucikan. Apa dikatakan? Darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa agar mengalami pengampunan, penebusan, pemberesan. Nah, itu perlu mengaku. Makanya saudara kasih, kalau saya doa untuk orang yang sakit, mati tidak mati, sembuh tidak mati, sembuh, saudara pertama harus mengaku dosa, pemberesan. Kalau sembuh ya cepat sembuh, terus cepat berangkat saudara. Bereskan, kalau berangkat berarti sudah dibereskan. Ya. Nah, saudara kasih, itu menyucikan tadi. Sekarang yang kedua, darah Kristus memurnikan hati kita, dimurnikan hati kita. Dari pagi sampai sekarang siapa yang merasa aku tidak bersalah? Ada? Berani? Tidak satupun kita bisa menjalani hidup tanpa membuat tangan kita ini berbuat salah, kotor. Saudara, kan begitu. Nah, tangan kita kotor sehingga kita harus melalui tangan ini untuk bersih, bisa bersih, harus mengaku dosa. Tangan tadi untuk memuji Tuhan, bertepuk tangan. Tidak tahu ada yang tidak tepuk tangan apa tidak? Bertepuk tangan untuk memuji Tuhan, ya, memuji Tuhan. Sebabnya Ibrani pasal 10 ayat 22 dikatakan menghadap Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas, hati yang murni. Membersihkan hati murni dengan ya, yang jahat dibersihkan dengan darah Yesus, dengan firman Tuhan. Makanya kita datang kepada Tuhan hari ini, tangan kita yang kotor tadi untuk tepuk tangan, ya, hati kita juga untuk memuji Tuhan dengan segenap hati agar menjadi bersih. Perlu saudara ketahui, ini penting. Kalau hati nurani saudara sudah dibersihkan, disucikan oleh Roh Kudus, kalau saudara berbuat salah, hati nurani saudara akan menuntut. Kamu tadi berbuat salah, kamu tadi bohong. Roh Kudus yang ngomong. Kamu tadi nyolong, kamu mencuri. Saudara mungkin berbuat sesuatu sudah berapa hari yang lalu. Roh Kudus, kamu minggu yang lalu, kamu tidak kebaktian, ke gereja, kamu pergi kemana? Roh Kudus nuduh saudara. Kamu mengambil milik yang bukan milikmu. Roh Kudus menuduh.
itu hati nurani orang Kristen yang sudah disucikan oleh darah. Tetapi kalau belum, ya berbuat salah enak saja. Tidak melakukan firman Tuhan, ya biasa-biasa saja. Karena apa? Hati nuraninya mati, tumpul. Hati nuraninya tidak hidup, belum dibersihkan dan disucikan. Ingat saudara, ada beberapa hari yang lalu katakan, itu berarti hati nurani yang suci, yang dibersihkan, ditebus itu peka. Tahu peka? Tengen bahasa Jawa. Dia berkatakan, saya selalu kok mengiang-ngiang begini dan seterusnya. Mengiang apa? Dia pikir tentang dia pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan, hamba Tuhan selalu. Nama itu kok ada terus. Itu berarti hati nuraninya hidup. Akhirnya apa? Dia melakukan sesuatu. Karena hati nurani saya berbicara kepada saya tentang gereja, tentang gembala, tentang pendeta. Tuhan, apa yang kami perbuat, lakukan. Itu namanya digerakkan oleh Rohku. Dia berbuat, lakukan. Setelah itu rasanya lega. Oh, terima kasih. Apakah saudara seperti itu? Tuhan berbicara kepada saudara pada waktu sudah berdoa, baca Alkitab. Gerakkan sesuatu itu hati nurani. Halo? Ada, maaf saudara, di sini tidak ada. Tidak bergereja berminggu-minggu, kok enak saja. Hati nuraninya, berarti hati nuraninya itu saudara belum ditebus oleh darah, belum disucikan. Hati nuraninya mati dan tumpul. Kalau hati nuraninya hidup saudara, gelisah, haus, lapar. Amin saudara. Di sini hati darais menyucikan, memurnikan hati nurani. Ya, hati nuraninya disucikan. Jadi waktu mereka bersalah, tidak melakukan firman Tuhan, hati nuraninya itu pasti menuduh kita. Saudara, itu sebabnya kalau hati nurani sudah disucikan, dibersihkan, maka kita dapat menghadap Tuhan dengan iman, dengan hati yang telah dibersihkan dan disucikan oleh darah Yesus. Dikatakan berkenan di hadapan Tuhan. Kita yang ketiga sudah cukup sampai di sini. Saudara tidak melakukan firman ini loh, yang saudara dengar, hati nurani saudara itu menuduh. Ya, menuduh, kamu salah, kamu dosa, kamu mencuri, kamu bohong, kamu berdosa. Luar biasa. Itulah kesaksian di muka bumi ini. Sebab kita masih ada di muka bumi. Yang ketiga, darah Yesus berbicara untuk kita. Nah, di sini. Darah Yesus juga bisa berbicara. Darah Kristus berkuasa, menyucikan, membereskan, menebus dari dosa kita. Kita yang mengaku dosa, darah Yesus berbicara, bukan hanya yaitu membersihkan, menebus, tapi darah Yesus berbicara kepada Allah untuk kita semuanya. Inilah perkataan Allah untuk didengar dan diperhatikan. Ibrani pasal 12 ayat 24. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah percikan yang berbicara lebih kuat dari darah Habel. Darah Habel berteriak pada waktu apa? Tahu kisahnya itu? Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 10. Tapi ayat 10 dikatakan bahwa Tuhan memberitahu kepada sang pembunuh. Siapa pembunuh itu? Kain. Darah adikmu berteriak,
bukan hanya berbicara tetapi berteriak. Makanya saudara lihat dalam berita orang membunuh temannya, keluarganya. Saudara pasti ketahuan. Ada kapan lalu dikatakan satu keluarga itu kok hilang. Katanya dia pindah berapa tahun itu ya. Pernah berapa tahun yang lalu mungkin diberitakan. Ternyata ditemukan bahwa orang itu dikubur dekat rumahnya. Sudah jadi tulang belulang. Bahkan tulangnya sudah remek. Tahunan. Ketahuan. Saudara. Di sini katakan darah, tadi darah Kristus lebih kuat, bersuara, berteriak. Dikatakan dalam Ibrani pasal 12:24 tadi darah Yesus berbicara lebih baik, tadi lebih kuat, lebih baik daripada darah Habil. Garis bukan hanya menebus, menguduskan, menyucikan, tetapi berbicara. Darah Yesus adalah darah yang berbicara. Kejadian saudara itu, kalau saudara belajar setelah Habil atau Kain membunuh Habil, Tuhan berbicara kepada Kain, memberitahu. Kejadian pasal 4 ayat 10 sampai 15. Saya singkat demikian. Darah itu berbicara mengenai apa? Darah Yesus mengenai tentang pengampunan. Darah Yesus berbicara tentang mengenai pengampunan. Katakan 1, 2, 3. Sekali lagi, darah Yesus berbicara mengenai pengampunan kepada Bapa. Pengampunan kita kepada Bapa. Yang kedua, harus berbicara tentang pembenaran. Tadi dikatakan dibenarkan. Yang ketiga, perdamaian dengan Yesus mati di salib mendamaikan kita dengan Allah. Amin. Karena dosa kita ini terpisah dari Bapa, tapi karena salib kita diperdamaikan. Dikatakan dulu seteru dalam Efesus pasal 2, saudara baca itu. Ya. Dan dikatakan yang keempat, penebusan. Ini yang terakhir ini saudara, pembelaan. Darah Yesus membela. Wahyu pasal 12 ayat 10 bagian B dan ayat 11. Terdengar suara di surga tentang kemenangan. Tapi di surga juga ada namanya penuduh. Siapa penuduh itu? Iblis. Nuduh. Pembohong, pembunuh, pembinasa, penghancur, itu iblis, tindakan iblis. Saat ini iblis di Indonesia sedang sedang apa? Ngamuk. Haleluya. Kenapa? Ndak duwe mangan. Kalau makan warak ya ndak ngamuk, betul ndak? Orang ngamuk itu karena lapar. Ndak ada duit. Ya kan? Lapar akan uang, lapar nasi. Anak-anak jaluk duit kepada orang tua ndak dikasih, ngamuk. Pekerjaan iblis ngamuk, saudara. Menuduh di sini. Di hadapan Bapa, dia siang dan malam iblis di hadapan Bapa menuduh. Basyo wong kali putih itu loh. Jemaat Hosana, biarpun bajunya putih-putih seperti saya, saudara. Ke gereja. Tapi dia jahat. Dia tidak bertobat. Dia pasti masuk neraka. Itu iblis. Ya kan? Percuma kamu ibadah, tidak usah ibadah.
Tapi dikatakan apa dalam ayat itu? Dikatakan bahwa oleh darah Yesus telah mengalahkan semua. Kalau saya ini kata-kata saya iblis katakan, oh itu berdosa, jahat, tidak bertobat. Di gereja seperti malaikat, tapi di luar seperti, ya itulah saudara. Tapi Tuhan Yesus Bapa, jemaat GBT sana sudah saya tebus dengan darahku, amin. Membela, kita punya pembela. Itu darah yang berkata tadi, berkata-kata darah Yesus. Saudara, yang terakhir, padahal tadi mau khotbah panjang tadi, yang terakhir, ya baru setengah jam. Darah Yesus membersihkan kita. Mau dibersihkan, ditebus, ya disucikan, dibereskan. Sekarang diapakan saudara? Apa tadi? Halo? Bebaskan. Darah Kristus membebaskan kita. Seperti orang yang di penjara bebas. Kira-kira senang enggak? Ada yang lari ke laut langsung terjun mandi saudara. Sangke senengi. Di penjara enggak pernah yaitu berenang. Ya langsung ke laut sangke senengi. Membebaskan kita dari kuasa dosa, kuasa iblis dan kuasa maut. Itu darah Yesus. Wahyu pasal 1 ayat yang kelima. Wahyu pasal 1 ayat yang kelima. Kristus dikatakan saksi yang setia. Telah bangkit berkuasa atas raja-raja di bumi, yang mengasihi kita dan melepaskan kita dari dosa. Oleh apa? Uang, harta. Oleh apa saudara? Darahnya. Ya. Darah Yesus membebaskan kita, perlu dibebaskan dari belenggu kuasa dosa, dari ikatan. Dibebaskan, dilepaskan. Ada yang masih terbelenggu, terikat oleh roh-roh jahat, kebiasaan-kebiasaan. Dibelenggu hati kita oleh apa? Oleh kemarahan, oleh apa? Dendam, kebencian, kekecewaan. Masih terbelenggu, kepahitan, akar pahit, itu belenggu saudara. Mau dilepaskan, dibebaskan. Kalau saudara dapat mengampuni orang lain, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kami, ampunilah kami Tuhan sebagaimana kami telah lego dalam hati ini. Ada suka cita saudara. Ya, oleh darahnya kita semua, sehingga saudara kasih Allah dikatakan perjanjian baru, dikatakan tadi membebaskan kita. Dalam Ibrani tadi kembali kepada yaitu Ibrani pasal 12 ayat 424 dikatakan ada tadi dengan perjanjian, darah perjanjian, bahkan perjanjian baru. Perjanjian baru yang kekal telah ditetapkan dalam perjanjian baru oleh Allah, saudara. Dan perjanjian baru ditandai dengan darah, memberikan darahnya. Dan selain itu saudara kasih, ini membawa pengampunan dosa kita, berkat bagi kita, keselamatan bagi kita yang beriman kepada Yesus Kristus. Darah Yesus membebaskan kita. Percaya? Sekarang kita masuk dalam perjamuan kudus.
Saya tanya, pada waktu dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 26 sampai 28, apa yang dibagi-bagikan Yesus kepada muridnya? Halo? Apa yang dibagi-bagikan Yesus kepada murid-muridnya? Apa? Apa yang dibagikan? Roti. Yesus mengambil roti dan mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikan kepadanya, kepada murid-muridnya. Yesus yang diambil roti. Maaf, saya harus turun, saudara. Ini penting perjamuan suci ini. Yang dibawa oleh Yesus roti. Yang dipecah-pecahkan juga roti. Ini roti, saudara. Yesus roti yang dipegang. Tapi setelah dikatakan makanlah, apa katakan? Makanlah roti ini, betul? Makanlah tubuh. Perjamuan kudus bukan lambang, bukan gambaran bayangan. Yesus dikatakan ini tubuh. Saudara, selama perjamuan kudus saudara mengakui itu? Berapa kali saudara mengikuti perjamuan? Seharusnya saudara kalau tahu hal itu, setelah sudah makan tubuh Yesus, ada sesuatu perubahan dalam, ada sesuatu yang tubuh kerjakan dalam hidup saudara. Tapi setelah makan biasa-biasa saja. Mengapa? Tidak mengakui bahwa ini tubuh Yesus. Setelah itu saudara, Yesus mengambil apa? Mengambil apa? Cawan isinya apa? Anggur. Minumlah, ini darah perjanjian, dikatakan perjanjian. Perjanjian Allah, Yesus dengan kita. Tapi setelah itu minumlah anggur, betul? Halo? Setelah dikatakan, setelah memberikan cawan, minumlah anggur ini, betul? Apa? Minumlah darah. Jadi anggur ini saudara, dikatakan, Yesus katakan minumlah anggur, tapi minumlah darahku. Yesus ini mengatakan darah Yesus. Ingat ini. Setiap saudara ikut perjamuan kudus. Sebab apa? Di dalam 1 Korintus pasal 11 mulai 23 dan sampai selesai. Kalau saudara tidak bisa membedakan makan tubuh dan darah Yesus, dikatakan banyak yang lemah, banyak yang sakit, bahkan mati. Tidak dapat membedakan, artinya tidak dapat mempercayai, meyakini. Tapi mereka yang mengetahui saudara bahwa ini tubuh Yesus, bagaimana ini darah Yesus, sakit sembuh. Sembuh, firman Tuhan katakan. Tapi mengapa kita tidak mengalami kesembuhan? Yang lemah, yang malas berdoa, malas beribadah, malas jadi kuat. Semangat. Saudara, dihidupkan lagi. Jadi perjamuan kudus menghidupkan semangat sudah beribadah. Saudara, bagaimana setelah mengalami perjamuan kudus, setelah pertama, minggu kedua, minggu ketiga, apakah saudara hidup rohani saudara? Semangat saudara? Dalam penginjilan, dalam pelayanan. Saudara, kalau saudara tidak percaya, lebih baik tidak usah ikut perjamuan kudus. Saya tegas. Bukan mendatangkan berkat, tapi mendatangkan kutuk, saudara. Halo?
Ini perlu saya pertegas. Saudara, sehingga saudara pada waktu menerima ini tubuh Yesus, darah Yesus, mendatangkan berkat. Saudara diberkati hari ini. Akan dikatakan sakit pasti sembuh segala penyakit. Ada yang sakit kanker di sini? Ada? Istilah kanker apa? Mau disembuhkan? Loh kok? Loyo saudara. Nah, saudara sekarang ini pakai gelas ini, saudara nanti buka di sini ya. Saudara setelah makan sudah buka di sini. Nah, seperti ini. Buka seperti ini. Nah, jadi ini. Saya kasih contoh. Mengapa saya harus pegang ini? Jadi ini pakai gelas yang baru, kan tutup begini. Nah, saudara nanti buka yang bukan yang sebelah sini tapi sebelah ini. Setelah makan saudara buka. Ya, seperti ini. Yang penting lagi kenapa anak-anak dibagi di situ? Orang tua mengajari. Jangan langsung anak-anak terimain langsung dimakan, langsung diminum, diajari. Ayo bareng-bareng. Saya melatih anak-anak. Supaya apa? Karena anak-anak ada yang dulu saya lihat itu, yaitu anak tidak dibagi, orang tua direbut, saudara, dimakan, direbut, rame, tidak dikasih nangis. Nah ini solusi yang saya beri di tempat ini seperti itu. Anak-anak membawa ini roti dan membawa anggur tubuh. Saudara orang tua melatih, latihan anak-anakku. Menghargai, menghormati. Sehingga anak diberkati. Bukannya saudara orang tua yang diberkati, tapi anak diberkati Tuhan. Haleluya. Ngerti saudara ini perjamuan kudus? Ini apa? Ini apa? Jadi kita meyakini, artinya meyakini bahwa ini tubuh Yesus, ini darah Yesus. Lukas katakan perjanjian baru yang adalah suatu cawan di dalamnya Allah dan semua miliknya menjadi bagian kita. Perjamuan kudus ini sudah dikatakan yaitu tubuh darah kita menjadi satu dengan Yesus. Kita ada dalam Yesus, ada di dalam Dia. Amin saudara. Perjamuan kudus ya, jika mengingatkan kita pengorbanan salib Yesus tadi ada 4 hal, menyucikan, menguduskan, membersihkan, membebaskan. Oh terima kasih Tuhan, dibebaskan kami. Dosa itu membuat saudara sengsara menderita hukuman. Saudara dibersihkan kesulitan, kesukaran. Berarti dengan penebusan semua dibereskan oleh Tuhan. Masalah saudara, kesulitan saudara, beban sudah diangkat di salib Golgota. Percaya saudara, menyucikan, mengampuni, menyucikan kita, yaitu tubuh Yesus Kristus. Jadi saudara, Tuhan ingin kita ya datang kepada Tuhan setiap saat. Bukannya melalui perjamuan kudus ini saja. Menikmati kasih-Nya, kuasa-Nya, kemurahan, anugerah dan kehidupannya. Saat ini saudara perjamuan kudus berarti saudara menikmati kasih-Nya, kuasa-Nya, kemurahan, anugerah dan kehidupan yang sesungguhnya. Yaitu sumber kehidupan tadi. Ya. Ini kita peroleh hanya melalui Yesus di dalam Yesus. Karena saat Yesus satu-satunya menuju hidup yang sesungguhnya. Hidup di dunia, sesungguhnya kita mendapat jaminan. Telah tinggalkan dunia ini kita mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita. Kita persiapkan untuk menerima perjamuan kudus. Kami undang semua bangkit berdiri.
menyatakan keyakinan kami, iman kami, pengakuan kami Tuhan. Saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Segala dosa kami sebesar apapun, kejahatan kami Tuhan, kenajisan kami, dengan kami datang mengakui segala dosa kejahatan kami. Engkau telah membersihkan dosa kami, Engkau telah menyucikan dosa kami, mengampuni dosa kami, sehingga kami mendapatkan hidup yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Limpah dengan kasih, anugerah, kemurahan, pertolongan, mujizat dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, oleh pengorbanan-Mu disalib untuk menebus dosa kami, membereskan dosa kami, sehingga kami mendapatkan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan kami terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, kakak adik, orang tua, sesama jemaat. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, agar kami layak untuk menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Dan perjamuan kudus ini mendatangkan berkat bagi kami. Apabila kami makan dengan percaya ini tubuh Yesus, ini darah Yesus, sakit disembuhkan, mendapat kekuatan yang baru, semangat yang baru di dalam kami mengerjakan keselamatan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami mau terima perjamuan kudus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara silakan duduk. Sudah menerima tubuh dan darah Yesus dengan iman dan percaya, kita akan makan bersama-sama dan minum bersama-sama, sehingga tubuh Kristus menjadi satu dengan tubuh kita. Pikiran Kristus bersatu dengan pikiran kita, hati Kristus bersatu dengan hati kita, dan kita boleh bersatu, jemaat satu dengan yang lain, jadi tubuh Kristus yang utuh, tubuh Kristus yang memuliakan nama Tuhan. Menjadi berkat, banyak jiwa diselamatkan. Sukacitaku penuh. Kita memuji Tuhan, kita bermazmur untuk Tuhan. Sukacitaku penuh. Kita bersukacita, bergembira, bersyukur, bermazmur. Dosa kita sudah diampuni, diselamatkan. Haleluya.
semua sudah mendapatkan pelayanan tubuh dan darah Yesus? Saudara, sebelum kita makan tubuh Yesus, kita akan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu Bapa, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh dengan iman di dalam nama Tuhan Kristus, berkat atas kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita makan bersama. Haleluya. 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 Saudara buka itu kapnya, tutupnya. Haleluya. 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 Sebelum kita minum darah Yesus, kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum dari dengan iman di dalam nama Tuhan Kristus, berkat atas kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita minum bersama. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Oh Yesus Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Kemurahan anugerah kasih setiamu sungguh luar biasa, sungguh dahsyat. Haleluya. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan, orang berdosa ini?
Seharusnya kami binasa, kami mendapat hukuman dan kutuk Tuhan. Tapi Engkau mau menerima kami, mengampuni dosa kami, menyelamatkan kami, bahkan memberikan suatu kehidupan yang sesungguhnya dalam hidup kami. Di dunia mendapatkan jaminan, setelah kami tinggalkan dunia mendapat hidup yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Bersyukur, bersyukur, haleluya. Mau dengan kasih Kristus, Ibu Bulan maju ke depan dan berdoa. Sampai pada siang hari ini kami merasakan sungguh kebaikan-Mu nyata Tuhan. Tidak pernah berhenti-hentinya Tuhan, kasih setia-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, Engkau melihat hati kami satu persatu pada siang hari ini Bapa. Kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan sebagai oh Tuhan bukti cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menebus dosa kami, Engkau rela menyerahkan tubuh-Mu, hidup-Mu Tuhan untuk keselamatan kami. Semuanya Bapa karena kami begitu berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, jadikan untuk firman pada siang hari ini Tuhan termeterai dalam kehidupan kami. Untuk kami berserah, untuk kami Tuhan hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, Kau telah memberikan penyertaan-Mu buat ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga nanti Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang kedua, kiranya Kau memberkati tangan-tangan yang telah memberi dengan sukacita. Memberkati juga Bapak Gembala yang telah menaburkan benih firman-Mu, kiranya Kau memberikan kesehatan senantiasa Tuhan, memberikan hikmat, memberikan kasih setia-Mu dalam hidupnya untuk lebih lagi melayani-Mu dengan kerinduan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami serahkan dalam tangan-Mu, kami telah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Haleluya, kita dikuatkan dan diteguhkan oleh firman. Darah Yesus membereskan semuanya. Darah Yesus menjadi jawaban di dalam kehidupan kita. Haleluya, karena itu kita mau bersukacita, bersorak-sorai kepada Tuhan dan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik untuk kita. Haleluya, persembahan kedua dijalankan
pelayan persembahan, boleh mempersiapkan diri.